Video ini kita akan mendengar cerita kisah di balik lagu Manis Kau Dengar dari Pak Welliar Kauntu. Ceritanya bagaimana, kesaksian apa di balik lagu yang luar biasa bagus ini, langsung kita dengar. Semoga memberkati. Kalau orang bertanya kepada saya, di antara semua lagu yang Pak Welliar pernah tulis, mana yang mungkin paling berkesan? Di antara yang paling berkesan mungkin ini, Manis Kau Dengar. Lagu ini saya tulis tahun 1990 awal, ketika Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya waktu itu gak ngerti pelayanan saya apa. Tapi ketika saya membaca Mazmur 104, di situ saya mengerti. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan saya tahu itu panggilan Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, saya masih diberikan suara yang bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan kerinduan saya selama saya hidup. Dan yang kedua, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selama saya masih ada, saya gak mau berhenti bermazmur. Dan menuliskan nyanyian-nyanyian yang baru. Menyanyikan mazmur, dan kemudian bahkan mengubah menjadi nyanyian-nyanyian baru. Saya masih menulis, Tuhan masih berikan lagu buat saya. Bukan karena saya hebat, tapi Tuhan yang kasih. Sampai hari ini. Saja kita baca Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Ya, dasar di mana Tuhan berikan nyanyian ini. Mari kita baca. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Biarlah renungan hatiku manis kedengaran kepadamu. Saudara, saya ingin berbicara di ayat ini. Penyembahan itu sesuatu yang bukan dari mulut. Penyembahan itu sesuatu yang dari hati. Karena itu ayat ini berkata, biar renungan hatiku manis kedengaran kepadamu. Saudara, yang saudara renungkan itu bukan di sini malah, di sini. Artinya, penyembahan itu dalam. Bukan untuk diketahui enak atau enggak, bukan untuk dinilai. Biasanya kalau sampai di sini tuh cuma dinilai. Ya, kuping, telinga, melodinya enak, oh melodinya manis, lagunya bagus. Tapi kalau renungan hati itu masuk ke dalam. Kadang waktu keluar mungkin nyanyian biasa aja. Saudara gak punya suara bagus untuk bernyanyi. Mungkin saudara gak pandai bermain musik. Tapi nyanyianmu itu keluar dari dalam. Karena itu dikatakan manis kedengaran. Padahal renungan hatiku loh. Jadi itu mungkin gak ada soundnya. Menurut manusia gak ada sound audible-nya, gak ada. Tapi itu dari dalam. Dan ternyata itu manis kedengaran kepada Tuhan. Satu kali seorang teman kami, dia singers, dia bercerita satu cerita yang mengejutkan saya. Tetangganya, temannya punya oma. Pada satu ketika omanya ini karena sudah cukup lanjut umurnya, kehilangan pendengarannya. Dan selama kehilangan pendengarannya, oma ini lebih banyak dengan Tuhan. Dia berdoa, dia baca Alkitab. Dia jadi lebih jarang ke gereja karena dia tidak bisa dengar. Sampai ketika beberapa bulan kemudian anaknya diberkati Tuhan dan membawa omanya ini untuk bisa diobati sedikit dan mendapatkan alat bantu dengar. Sehingga paling tidak omanya mulai bisa mendengar. Dan oma ini dibawa ke gereja. Setelah beberapa bulan, pertama kali dia ke gereja. Yang luar biasa pada hari itu, pertama kali worship leader itu mengajarkan lagu Manis Kau Dengar. Lagu yang akan saya nyanyikan. Saudara, ketika lagu itu pertama dinyanyikan oleh worship leader ini, tiba-tiba semua orang masih belajar, tiba-tiba oma ini ikut bernyanyi.
Cucunya kaget. Oma, kita baru belajar lagu ini. Kok Oma bisa sih lagunya? Omanya juga kaget kalau semua orang belum tahu. Lalu apa yang dikatakan Oma ini? Waktu Oma gak bisa dengar apa-apa, tiap malam Oma itu dihibur sama Tuhan. Oma selalu diperdengarkan paduan suara malaikat sedang bernyanyi. Tuhan itu baik. Dan Oma ini berkata, Oma paling sering dengar lagu ini dinyanyikan sama malaikat. Teman kami bilang, wah, Weliar luar biasa ya lagu kamu dinyanyiin malaikat ya. Tapi waktu saya dengar itu saya belajar sesuatu dari Tuhan. Tidak, saudara. Lagu itu sebetulnya sudah ada di surga. Tapi kebetulan lagu itu Tuhan download buat saya. Sehingga saya bisa menuliskannya untuk kita semua nyanyi sama-sama. Semua itu dari Tuhan. Kita ini cuma alat. Nyanyian ini saya tuliskan ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya tidak tahu pelayanan saya ketika Tuhan panggil saya melayani sepenuh waktu, meninggalkan pekerjaan saya, pendidikan semua. Sebagai seorang insinyur. Tapi Tuhan mau pakai saya sepenuh waktu. Saya tanya pelayanan saya apa dan Tuhan kasih dari Mazmur 104 ini. Dan saya bermazmur, saya bernyanyi, lahirlah lagu ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya, lagu yang sangat memberkati, manis kau dengar. Harusnya kamu juga udah pernah dengar. Kalau belum, wah, harus dengar. Habis dari video ini kamu ketik di YouTube, banyak kok manis kau dengar. Itu bagaimana? Aku pengen ajak teman-teman kamu buat, kalau kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Betul tadi kata Om Weliar, bukan dari mulut saja, tapi dari hati. Kalau dari mulut saja, apa bedanya kita dengan pengamen, penyanyi yang manggung di luar sana? Bedanya penyanyi dan penyembah itu hatinya. Kita nyanyi buat siapa? Kasih pengagungan kita ini buat siapa? Kalau dari hati itu rasanya beda. Nyanyi yang dari hati itu rasanya beda. Itu nyembah. Apalagi kita nyembahnya ke Tuhan. Orang-orang aja yang ikut lomba, yang nyanyinya pakai hati juga berasa kan feel-nya kan. Apalagi kalau kita pakai itu buat Tuhan, pasti beda. Biar penyembahan yang kita naikkan buat Tuhan, biar manis dia dengar. Aku kasih PR, kamu lihat lirik-liriknya dari lagu Manis Kau Dengar, renungkan itu sangat bagus banget. Satu per satu, itu bagus banget. Itu aja untuk video hari ini. God bless you.